Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan simulasi wawancara sebagai salah satu tugas pelatihan pengembangan asesor PAN-SM Provinsi Selatan 2022, dan saya memilih metode daring. Jadi dari beberapa penggalian data dalam melakukan visitasi, saya ditugaskan melakukan dalam bentuk metode wawancara dan memilih salah satu butir ISP 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan wawancara dengan Ketua Komite SMP Negeri 1 Takalar dan mengkhususkan pembahasan kami terkait butir 28 ISP 2020 terkait komponen manajemen sekolah, yaitu sekolah madrasah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dari berbagai kalangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dalam kegiatan sekolah. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan memulai wawancara ini dengan Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 1 Takalar. Ibu sudah bergabung ya dengan kita di kesempatan kali ini. Tolong diperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia. Saya sebagai Ketua Komite SMP Negeri 1 Takalar. Sekaligus juga saya mungkin sebagai orang tua siswa, ya. Kebetulan anak saya juga bersekolah di SMP Negeri 1 Takalar. Oh, anak ibu juga bersekolah di sekolah ini ya. Kalau boleh tahu berapa orang anak ibu yang sekolah dan di kelas berapa? Ada 2, Pak. Kebetulan di kelas 7 1 orang dan di kelas 9 1 orang. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu menjadi ketua komite di sekolah ini? Sekarang sudah jalan tahun ketiga. Jadi pengalaman dalam 3 tahun menjadi ketua komite sekolah sekaligus juga sebagai orang tua siswa di sekolah ini, saya pikir sangat representatif Ibu dalam menggambarkan keadaan sekolah ini secara objektif ya. Dari butir 28 ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terbuka kepada Ibu, tolong dijawab seobjektif mungkin. Yang pertama, bagaimana sejauh ini peran komite sekolah terhadap kemajuan atau perkembangan sekolah di SMP Negeri 1 Takalar ini? Menurut saya sebagai ketua komite memang kami komite dan sekolah itu betul-betul bekerja sama, bersinergi dengan baik untuk meningkatkan kemajuan ya, perkembangan sekolah ini SMP Negeri 1 Takalar ini. Kami sering mengadakan pertemuan rutin untuk membahas hal-hal yang terkait kemajuan atau pembangunan perkembangan dari sekolah kami, gitu Pak. Ibu tadi mengatakan bahwa secara rutin melaksanakan pertemuan-pertemuan. Kalau boleh tahu, bisa Ibu ceritakan ini atas undangan sekolah atau bagaimana? Yang rutin ini biasanya kami lakukan 1 kali 1 tahun ya. Biasanya di awal tahun ajaran baru ya, itu diundang oleh pihak sekolah. Jadi kami ini komite diundang oleh sekolah untuk melaksanakan pertemuan itu tadi ya di awal tahun ajaran. Biasanya melalui surat ya, undangan ya, ke komite gitu Pak. Oke ya. Bisa Bu diceritakan siapa-siapa yang diundang dalam pertemuan tersebut? Banyak Pak, kami dari komite, kemudian termasuk orang tua siswa ya, dan juga tokoh masyarakat itu juga diundang. Terkait orang tua siswa sebagai representasinya itu orang tua siswa, apakah semua orang tua siswa diundang atau bagaimana? Diundang semua, setahu saya diundang semua ya, karena saya sering
cerita dengan sama orang tua itu diundang, semuanya diundang, tapi mungkin karena banyak ya berbenturan kegiatan atau apa itu, jadi tidak semua bisa hadir di pertemuan rutin. Oke, Ibu. Dalam pertemuan-pertemuan itu kira-kira apa hal yang biasa dibahas dalam pertemuan, misalnya pertemuan di awal tahun ajaran itu? Banyak sekali ya, banyak sekali. Yang seingat saya itu banyak hal yang dibahas dalam pertemuan ya. Misalnya yang saya ingat kita pernah bahas visi misi sekolah, ya. Kemudian bahas rencana-rencana program dari sekolah, kemudian misalnya kan sekolah mau membangun apa, itu dibahas juga di pertemuan, mau buat misalnya mau diperbaiki masjid sekolah, kemudian membuat kegiatan-kegiatan untuk siswa itu selalu dibahas di pertemuan. Termasuk juga penggalangan dana, ini juga kami bahas di pertemuan itu, kendala-kendala atau kesulitan itu didiskusikan, dibicarakan pada pertemuan itu, Pak. Oh iya, baik Bu. Dari yang saya tangkap, berarti Komite Sekolah SMP Negeri 1 Takalar ini dilibatkan dalam perencanaan program sekolah. Saya garis bawahi Ya, perencanaan Pak. program sekolah. Oke, dalam pelaksanaannya, karena ada perencanaan, ada pelaksanaan, komite juga dilibatkan atau bisa diceritakan bagaimana keterlibatannya dalam pelaksanaan? Kalau dalam pelaksanaannya dilibatkan juga, misalnya seperti ini, bahkan kemarin ya mau bangun, memperbaiki, jadi ada bagian masjid itu mau dibangun, ya, tambah, perbaiki gitu, itu kami sama-sama melakukan saya penggalangan dana, ya. Kemudian kami ikut serta dalam pelaksanaannya, kemudian juga sekolah berencana untuk membuat ekskul marching band. Nah, ini kebetulan sumber daya di sekolah belum ada yang bisa melatih ya siswa-siswa melakukan marching band ini. Jadi kami kebetulan itu dibahas di rapat rutin itu. Jadi kita sama-sama membantu sekolah. Kemudian banyak kegiatan sekolah seperti pameran itu kami diikutkan, kegiatan halal bihalal, kemudian perpisahan itu semua rata-rata kami dipanggil, diundang dalam kegiatan tersebut, gitu Pak. Karena ya, karena kami berpikir Pak, ini kan sekolah kami ya, jadi kami bukan cuma orang tua siswa, komite juga bersama-sama membantu sekolah untuk kemajuan sekolah. Kami pasti bantu, gitu Pak. Oke, berarti selain yang pertemuan yang rutin itu, biasa juga ada pertemuan-pertemuan lain di luar pertemuan rutin yang setahun sekali itu ya? Oh iya Pak, kami biasa dalam setahun itu ada 2-3 kali pertemuan rapat, ya biasanya tergantung ya, misalnya ada urgensinya apa gitu, kemudian tujuannya apa, ini biasanya kita melakukan rapat lagi, misalnya ada unek-unek atau ada pendapat dari beberapa atau banyak orang tua peserta didik, ya ini kita biasa rapat, kami biasa inisiatif menyarankan ke sekolah itu untuk rapat, bagaimana bagusnya membahas ini, sekolah menyambut ya, kemudian ya kita rapat di sekolah, komite dengan sekolah, seperti jadi tidak hanya rapat rutin tiap tahun itu dengan sekolah. Biasanya juga kami sesama komite juga, anggota komite juga sering rapat, misalnya menggalang dana itu yang kemudian bahas kadang ada isu-isu terkini di sekolah terkait dengan siswa, ya itu kita sering rapat seperti itu Pak. Oke Bu ya, berarti rutin ada pertemuan lain ya selain pertemuan. Ya karena ya Pak, gitu. Maksud saya kita inisiatif ya. Saya selalu menekankan ke anggota komite itu karena ini sekolah kita, ya sekolah bersama, maunya kita membangun ini sama-sama untuk kemajuan bersama, gitu, untuk tujuan kita satu supaya
siswanya sukses, ya, sekolahnya bagus, bermutu pembelajarannya, seperti itu, Pak. Oke, oke. Jadi tadi saya setelah menggarisbawahi dari misalnya ada program yang direncanakan bersama, kemudian pada saat pelaksananya juga itu juga dilibatkan komite sekolah ini dan masyarakat. Nah, yang terakhir ini pada bagian pengawasannya, Bu. Bagaimana, apakah komite dilibatkan? Tolong diceritakan bagaimana keterlibatannya. Ya, Pak, itu dibahas juga ya, karena itu sudah dalam rangka evaluasi ya, karena kita kan sama-sama merencanakan dan ikut melaksanakan. Itu dalam pengawasannya juga kita sama-sama. Misalnya seperti kemarin ya saya bahas tadi yang masjid itu kan ada penggalangan dana segala macam. Nah itu ada pelaporan dananya seperti apa itu dibahas juga. Kemudian sudah sampai mana pembangunannya, apa kendalanya, bagaimana kita menemukan solusinya sama-sama. Terus juga misalnya ada kemarin ini ada kegiatan siswa yaitu pameran karya siswa. Ini rencananya kan agenda tiap tahun, mau jadikan agenda tiap tahun di sekolah. Itu pada rapat kemarin kita bahas karena kita ikut juga ya, ikut melihat bagaimana pamerannya, kita berikan masukan-masukan ya terkait dengan pameran supaya tiap tahunnya ini kan jadi agenda rutin tiap tahun sekolah. Jadi kami selalu bersama memberikan masukan yang konstruktif yang membangun untuk kemajuan kegiatan-kegiatan di sekolah, Pak. Oke, Bu. Jadi berarti saya tangkap ketiga-tiganya ada ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan bagaimana pengawasan juga komite dilibatkan seperti itu. Ya, Oke, makasih Bu. Kemudian kita lanjut pada aspek selanjutnya. Tadi terjawab aspek pertama pada wawancara ini, kemudian aspek kedua terkait ini. Bagaimana pandangan Ibu sebagai ketua komite terkait sekolah ini? Persepsi Ibu terkait sekolah ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatannya. Saya kalau pandangannya bagus sekali ya, karena ini memang kelihatan dari saya menyekolahkan kedua anak saya ini di sekolah ini, karena memang saya merasa sekolah ini sangat bagus, ya, aktif, ekskulnya aktif, kemudian pembelajarannya bagus, ya. Anak saya suka, guru-gurunya juga sangat memberikan teladan, ya. Bagus. Sejauh ini menurut saya bagus sekali. Sekolahnya juga mendukung, itu yang paling penting. Oke, Bu ya. Oke, ini dari pendapat Ibu sebagai ketua komite, saya bisa tidak meminta Ibu kira-kira kalau menurut masyarakat umum di luar sekolah, bagaimana pandangan mereka terhadap sekolah ini? Yang saya dengar dan yang saya tahu ya, orang-orang menganggap sekitar, apalagi di Kabupaten Takalar ini, itu menganggap bahwa ini memang sekolah salah satu yang favorit lah ya, karena memang dari segi prestasi sangat banyak ya. Kemarin ada yang sampai masuk OSN nasional, kemudian di Jenderal Paskibraka juga nasional, itu sangat jadi terkenal lah istilahnya. Ini sekolah yang bagus, favorit, seperti itu, Pak. Anak-anaknya juga bagus ya, terkenalnya itu anak-anaknya bagus, tidak nakal ya, seperti itu, baik, sekolahnya bagus. Jadi lumayan terkenal di kabupaten kami. Di sekolah ini sekolah favorit ya di Kabupaten Takalar. Oke, oke, terima kasih Bu atas waktunya. Saya pikir kita telah melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang secara objektif dan lugas dijawab oleh Ibu, terjawab semua beberapa aspek yang tadi ditanyakan terkait kepedulian, tantangan bersama, ada beberapa pertemuan-pertemuan, dan keterlibatan serta persepsi masyarakat. Ini sudah dijawab dan mewakili untuk diri sudah jawab ya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu selaku ketua komite, semoga bisa tetap bersinergi dengan anggota-anggota komitenya yang lain, dengan pihak sekolah dan masyarakat, sehingga bisa membangun dan memajukan sekolah ini ke depan. Demikianlah. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih.
Saat ini mungkin sampai di sini saja wawancara kita. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup mungkin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.